Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itu doa dan harapan saya. Dan pagi ini kita kembali bersyukur saudaraku, karena kita masih diberi anugerah oleh Tuhan di hari baru ini, tentu dengan segala berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Namun sebelum kita menikmati itu, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan dan kekuatan Tuhan, supaya kita bisa melangkah menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang sudah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita saya siapkan dari kitab Amsal pasal yang ke-11 saudara, ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Itu yang akan kita renungkan. Dan topik renungan kita pagi ini saudaraku, yaitu jujur itu mujur. Saya yakin ungkapan ini sudah sering saudara dengar. Saya rindu saudara pagi ini kita akan membuka hati tentang diri kita, tentang sikap kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap pasangan kita, keluarga kita, terlebih kepada Tuhan. Apakah selama ini kita sudah jujur dalam kehidupan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun lalu pernah diberitakan dalam sebuah siaran televisi saudara tentang kejujuran seorang pria, pria yang bisa dikatakan seorang pria pengemis saudara, pramuisma ya, yang bernama Henry. Henry ini sudah berumur sekitar 50 tahunan. Dan peristiwa ini saudara diberitakan terjadi di sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Memang jauh di sana, tetapi nilainya itu yang akan kita ambil pada pagi hari ini. Dikisahkan saudara dalam berita itu bahwa beberapa hari sebelum peristiwa itu diberitakan atau ditayangkan, seorang gadis memberikan sedekah kepada Henry. Namun saudaraku, ternyata tanpa disadari oleh gadis itu, cincin berlian tunangannya jatuh ke dalam kaleng sedekah Henry saudara. Pada saat dia memberi sedekah, cincin berlian yang cincin itu cincin tunangannya jatuh di kaleng sedekah Henry itu. Sungguh hal itu pun tidak disadari baik Henry maupun perempuan itu saat itu. Namun keesokan harinya, gadis itu ternyata baru menyadari bahwa cincin berlian tunangannya itu telah tiada saudara, hilang. Dia berusaha mencari ke semua tempat, dan dia berusaha untuk mencari di semua arah, di rumah, dan dia coba mengingat-ingat di mana dia pernah singgah. Dia coba telusur terus sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Henry kembali, karena dia ingat kemarin dia memberi sedekah kepada Henry. Lalu ketika dia bertemu dengan Henry, dia mencoba untuk bertanya, apakah lelaki itu pernah melihat cincin berliannya? Itu yang dikatakan, Pak, apakah Bapak pernah melihat cincin berlian saya? Pertanyaan ini simpel saudara, dan pertanyaan ini sebenarnya tidak terlalu mendasar bagi seorang pengemis. Saat itu juga, tetapi yang luar biasa saudara, saat itu juga langsung dengan riang Henry mengembalikan dan mengatakan bahwa cincin itu ia simpan sampai pemiliknya datang mencarinya. Luar biasa. Cincin berlian yang sangat berharga
dia simpan saudara. Dia katakan, aku akan berikan sampai orang itu datang mencarinya. Dia tidak beritahukan kepada siapapun. Langsung saudaraku, berita itu tentang kejujuran Henry yang adalah seorang pramuisma itu saudara, langsung seketika juga menyebar ke semua orang saudaraku. Dan banyak orang kagum tentang kejujuran seorang pengemis Henry ini. Sehingga banyak orang simpati, memberikan hadiah, baik barang maupun uang, diberikannya sebagai bentuk penghargaan atas kejujuran Henry ini saudara. Dan bahkan pada saat itu juga ya, kisah Henry ini diliput oleh televisi saudara. Televisi yang sedang meliput ini menyiarkannya di televisi. Dan setelah itu, oleh karena kejujuran ini, ternyata saudara, ada seorang saudara adik dari Henry ini yang sudah puluhan tahun mereka berpisah saudara. Oleh karena pemberitaan televisi tentang kejujuran Henry, akhirnya adiknya ini mengenal kembali kakaknya ini. Akhirnya adiknya ini menemui kakaknya dan mereka bisa bertemu kembali saudara. Setelah puluhan tahun mereka terpisah. Luar biasa saudara. Jadi apa yang ingin kita lihat di sini? Berkat kejujuran, jujur itu mujur saudaraku. Saya tidak tahu ya, di akhir ini saya lihat sudah sangat sulit menemukan orang jujur apalagi seperti Henry ini. Ada banyak orang yang berupaya untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan tertentu, bahkan untuk mencuri, untuk mengambil hak orang, milik orang. Tetapi mari kita belajar saudaraku pada pagi hari ini, bagaimana sebagai anak Tuhan kita diajak untuk menumbuh kembangkan kembali sikap kejujuran kita sebagai anak Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat 32b saudara, di sana dikatakan, dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Yakinlah saudaraku, jujur itu mujur saudara. Walaupun terkadang itu sebagai sebuah kebodohan bagi orang tertentu yang tidak bersikap jujur. Betapa beruntungnya Henry, dia tidak mencuri saudara. Tetapi oleh karena berkat kejujurannya, dia menemukan lebih daripada apa yang ia dapatkan itu saudara. Lebih daripada apa yang ia kembalikan kepada pemilik dari cincin berlian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah pembacaan kita hari ini berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Artinya, kalau kita jujur, akan ada berkat yang berlimpah Tuhan siapkan bagi kita. Memperkembangkan kota dalam artian akan ada kebaikan, akan ada kebangunan, akan ada hal yang baik tumbuh di dalam kehidupan orang jujur itu. Baik untuk dirinya sendiri, baik untuk orang-orang di sekelilingnya. Karena semua orang akan memuji sikap kejujuran seperti ini saudara. Tetapi dikatakan, mulut orang fasik meruntuhkannya. Tidak sulit bagi Henry untuk berkata, aku tidak melihatnya, atau mungkin saya tidak tahu itu. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkan berkat yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan baginya. Ini yang sering kita tidak sadari, bahwa ketika kita bisa berlaku jujur, bersikap jujur, sesungguhnya Tuhan sudah menyimpan berkat melimpah bagi kehidupan kita. Tetapi karena kita tidak jujur, maka ketidakjujuran kita itu meruntuhkan segala benteng-benteng berkat yang Tuhan siapkan untuk dicurahkan bagi kita. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini dengan renungan sederhana ini, jujur itu mujur. Pengalaman-pengalaman seperti ini perlu kita kembangkan sebagai anak Tuhan, sebagai bagian dari integritas kita sebagai anak Tuhan. Sikap mental jujur dalam segala hal. Jujur kepada diri kita, jujur terhadap pasangan kita, jujur kepada anak-anak kita, jujur terlebih ya kepada Tuhan. Itu yang diharapkan oleh renungan ini. Supaya dengan kejujuran itu kita bisa menerima berkat berlimpah dari Tuhan. Kebaikan Tuhan dicurahkan bagi kita. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita saudara menjadi pelaku-pelaku kejujuran pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari ini. Karena memang yakinlah saudaraku, jujur itu mujur. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang menyapa kami dengan renungan sederhana pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan bergaul karib dengan orang jujur. Karena berkat orang jujur memperkembangkan kota.
tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ajari kami sebagai anak Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang jujur dalam hidup ini. Jujur kepada diri kami, jujur kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, kepada Tuhan terlebih, supaya di dalamnya kami boleh menikmati berkat yang berlimpah dari Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa beri harapan, yang sedang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Ada yang berduka Tuhan hiburkan. Juga hamba doakan umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka terbaring baik di rumah sakit, terlebih Tuhan oleh karena pengaruh COVID-19 ini, biarlah mereka ditolong, dijamah, dipulihkan, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu pagi ini yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Bantu mereka Tuhan, berkati mereka, sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan yang baik hari ini. Yang mencari jodoh pun tetap diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Juga hamba berdoa untuk anak kami dalam perguruan pendidikan mereka, tetap Tuhan menopang mereka, sehingga mereka juga boleh mengikuti pendidikan mereka dengan baik. Juga pagi ini bersyukur karena ada anak Tuhan yang bersuka cita oleh karena berulang tahun, oleh karena mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Ingatkan mereka bahwa semua itu berasal daripada-Mu, supaya mereka bersyukur kepada-Mu pagi ini. Juga hamba berdoa untuk begitu banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengharapkan anugerah Tuhan hari ini. Biarlah mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan, tetaplah semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara sedang hadapi saat ini, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga memohon, berharap saudara, bahwa saudara akan bisa membantu kami untuk bisa men-share, membagikan renungan ini, sehingga ada banyak orang bisa menonton, dan mereka juga boleh sama-sama diberkati Tuhan. Jangan menahan renungan ini hanya di tangan saudara, bagikan kepada yang lain. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.